Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan istiqamah di atas kebaikan. Insyaallah taala kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqhul Al-Muyassar. Kitab fikih yang mudah secara bahasanya, Al-Fiqhul Al-Muyassar. Fikih yang mudah dipahami. Ini ditulis oleh beberapa ulama di Saudi dan banyak dibaca di pesantren-pesantren, ya, di masjid-masjid, dikarenakan bahasa yang mudah, ya, membahas hal-hal penting yang berhubungan dengan fikih dari kitab At-Taharah, ya, kitab bersuci, kemudian sholat dan seterusnya. Nah, ya, gunanya untuk memudahkan kaum muslimin memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ibadah. Kita baca At-Tamhid, bukaan di sini. Nah, insyaallah At-Tamhid kita lewati dikarenakan kita akan membahas dari kitab As-Siyam, karena kan dekat hari kepada bulan puasa. Ya, kita lewatkan beberapa kitab, insyaallah dibacakan setelah kitab As-Siyam. Nah, setelah pembahasan tentang puasa, kita akan mulai dari awal kitab. Nah, tidak dipungkiri lagi, ikhwan fillah rahimankumullah, bahwasannya menuntut ilmu, mempelajari agama Allah adalah hal yang mulia. Nah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah pahamkan ia agama maknanya. Ketika ia memahami agama Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan baginya. Nah, sebaliknya juga orang yang i'rad, berpaling dari agama Allah, tidak ingin mempelajari agama Allah, maka Allah tidak inginkan kebaikan baginya. Nah, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan akhirat. Karena dunia sementara, apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, apa yang kita harapkan itu akan sirna. Ya. Nah, insyaallah kita baca Kitabus Siyam. Nah, ini di bab keempat. Kitabus Siyam. Qala rabi'an Kitabus Siyam. Qala al-muallif rahimahumullah atau hafizahumullah, rabi'an Kitabus Siyam wa yashtamilu ala khamsati abwab. Al-babul awwal fi muqaddimat as-siyam. Bab keempat di sini pembahasannya tentang kitab puasa. Di sini ada 5 bab pembahasan. Nah, al-babul awwal fi muqaddimat as-siyam. Bab yang pertama yaitu pendahuluan tentang puasa. Wa fihi datu masail. Ada beberapa permasalahan di sini. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayanu arkani. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu pengertian as-siyam, puasa, dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Nah, kita berpuasa, hendaknya kita beribadah kepada Allah ala basirah, dengan ilmu. Nah, qala awalan ta'rifuhu as-siyamu fil lughah. Nah, metode kita pembahasannya, kita fokus kepada apa yang ada di buku. Mungkin kalau ada tambahan sedikit saja, karena itu yang lebih baik untuk
ikhwas sekalian agar memahami inti dari pembahasan. Qala ta'rifuhu as-siyamu fil lugha al-imsaku 'ani syai'. Ya. Secara bahasa as-siyam puasa itu bermakna al-imsak 'ani syai', yaitu menahan dari sesuatu. Wa fi syar'i al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Adapun secara syariat, apa itu as-siyam? Yaitu menahan dari makan, minum dan selainnya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Insyaallah kita akan bahas dengan niat. Dia bukan cuma menahan saja tanpa niat, tanpa tahu maksudnya apa. Dia sedang apa. Nah, min tulu'il fajri, waktunya dari terbitnya fajar as-shadiq, nah, hingga terbenamnya matahari. Nah, insyaallah akan kita bahas. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi pengertian siyam, yang kedua rukunnya. Rukun dari puasa. Min khilali ta'rif as-siyam fi istilah yattadhihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, maka jelas bahwasannya puasa itu memiliki dua rukun. Rukun puasa ada dua. Yang pertama al-awwal al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang pertama, menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukun. Nah, muallif di sini mendatangkan dalil. Muallif itu yang mengarang, yang menulis kitab. Itu artinya muallif, akan sering kita sebut muallif. Nah, muallif di sini mendatangkan ayat Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Nah, dan sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang datangilah mereka, yaitu istri-istri kalian, kata Allah, wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, dan kalian berharaplah ya apa yang telah Allah takdirkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khayti al aswad. Maka makanlah kalian, minumlah kalian sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswad. Nanti dibahas di bawah. Nah, thumma atimus siyama ilal lail, kemudian berpuasalah kalian hingga al-lail ay ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Wal muradu bil khaytil abyad, apa maksudnya di sini? Ya, benang putih, benang hitam ini maksudnya apa? Ay bayadun nahar wa sawadul lail, yaitu putihnya sinar fajar tersebut dan gelapnya malam, yaitu terbitnya fajar itu kalau di tempat terbuka nampak fajar. Kalau di sekarang kita menggunakan jam, nah nampak fajar terbit, nanti dijelaskan juga fajar kadhib sama fajar shadiq. Nah, nampak cahaya awal pergantian harinya. Ats-tsani an-niyyah bi an yaqsid as-sha'im bi hadzal imsak anil muftirat ibadatullah azza wa jalla. Fa bin niyyah tatamayyazu al-a'mal al-maqsudah lil ibadah min ghairiha min al-a'mal. Yang pertama tadi, rukun yang pertama adalah al-imsak, menahan dari hal yang membatalkan. Yang kedua niat, dengan niat. Harus dengan niat. Bi an yaqsid as-sha'im bi hadzal imsak anil muftirat ibadatullah azza wa jalla. Karena ada orang dia berpuasa dari jam sekian hingga sekian atau sesuai juga dengan puasa waktunya, namun dia tidak meniatkan dia berpuasa untuk ibadah. Mungkin untuk untuk dia diet misalnya ataupun sebagainya, alasan-alasan mereka berpuasa.
namun itu tidak dihitung ibadah kecuali dia meniatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat dalam hati bukan niat yang diucapkan, ya, bukan niat sebagaimana yang biasa disampaikan niat puasa apa, bukan. Maksudnya apa? Maksud dia adalah dia melaksanakannya karena Allah. Nah, karena beribadah kepada Allah. Itu artinya niat. Fabiniyatu tatamayyazul amal al-maqsudah lil ibadah min ghairiha min al-a'mal. Wa binniyatu tatamayyazu al-ibadat ba'daha an ba'd. Dan dengan niat juga ibadah tersebut bisa dibedakan. Ini mau puasa apa? Nah, maknanya maksud dia berpuasa itu adalah puasa wajibkah atau puasa sunnahkah? Nah, bila siyam imma siyam Ramadan atau ghairihi min awal siyam. Nah, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa selain puasa Ramadan, dari puasa-puasa yang lain. Wa dalilu hadzal rukun qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan dalil rukun ini tentang niat adalah hadis yang masyhur. Nah, hadis Umar radhiyallahu anhu. Nah, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap manusia itu, ya, dia mendapatkan apa ya sesuai dengan niatnya. Nah, selesai pembahasan pertama, kami kira jelas permasalahan pertama, yaitu tentang pengertian siam, puasa, dan rukun puasa. Nah, rukun puasa tadi apa? Al-imsak wan niyah, menahan sesuatu dari hal-hal yang mendapat membatalkan puasa dengan niat. Nah, mudah insyaallah taala. Qala al-mas'alatu tsaniyah hukmu shiyami Ramadan wa dalilu dzalik. Nah, hukum puasa Ramadan. Apa hukum puasa Ramadan? Ya, dan akan datangkan juga dengan dalilnya. Qala faradallahu azza wa jalla shiyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahad arkanil Islamil khamsah. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan dan menjadikannya salah satu dari rukun Islam yang 5. Allah berfirman, qala Allah fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan juga, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kaum sebelum kalian. Nah, puasa ibadah yang agung, ibadah yang dikerjakan bahkan sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun. Nah, makna di sini apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, mensyariatkan sebuah ibadah, yang ibadah tersebut merupakan cara seorang hamba itu untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran, hudan lin-nas. Al-Quran merupakan hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sebagai pembeda, sebagai penjelas, petunjuk hidup. Nah, bagi manusia, faman, jin dan manusia, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa dari kalian yang melihat bulan, bergantian bulannya, falyasum. Nah, ini dalil, ya, dalil wajibnya. Di sini ada perintah, al-amru fil wujub. Perintah itu ada hukum asalnya adalah wajib. Nah, adapun ayat pertama jelas kutiba alaikum. Kita bahas di sini bermakna diwajibkan. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata di sini muallif dan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Nah, Islam dibangun, kata Nabi, Islam dibangun dalam atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad SAW merupakan Rasulullah, kemudian menegakkan salat, ya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi orang-orang yang mampu. Nami dalil ikhwah, dalil wajibnya puasa dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lima rawahu Talhah ibn Ubaidillah anna Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ir ra's faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min siyam qala syahr Ramadan qala alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa'a syai'an al-hadits. Dan diriwayatkan oleh Talhah ibn Ubaidillah, pada saat itu datang, ya, seorang Arab kepada Nabi SAW. Arab sini Badui, ya, suku di sana, ya, orang pedalaman di zaman Nabi SAW. Itu dia thair ras, di sini dikatakan dia beruban rambutnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, kepada saya, apa yang diwajibkan oleh Allah SWT dari puasa. Kemudian kata Nabi SAW, syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, adakah yang lain ya Rasulullah, katanya? Kata Rasulullah, la, tidak ada, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau melaksanakan puasa sunnah. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubi shiyam Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat min ad-din bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam, fatabata bidzalika fariidus shiyam as-shaum bil kitabi wa sunnah wal ijma' wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. 6. Umat, dan ini juga dalil, itu ijma'. Umat, ya, ijma' akan wajibnya puasa, dan itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang diketahui secara di agama ini secara darurah. Maknanya apa? Tidak ada yang nggak tahu itu maknanya. Jadi kalau ada orang bilang puasa nggak wajib, nah, ini dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini hal yang dipahami, yang diketahui, ya, yang disepakati oleh umat. Nah, dan dalil tentang puasa sabit dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan ijma'. Tayyib. Selesai dari permasalahan yang kedua. Metode kita bahas bukunya saja. Kalau ada yang perlu tambahan nanti insyaallah tambah. Dan ini agar menghemat dan mempersingkat waktu. Nah, yang pertama tadi itu permasalahan pengertian puasa, kemudian rukun puasa. Kemudian yang kedua tentang hukum puasa Ramadan. Dan pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsa aqsamus shiyam. Ya, jenis-jenis puasa. Nah, ini pembahasannya enggak panjang dibahas. Ya. Jadi penting untuk dibahas. As-siyamu qisman, wajibun wa tatawwu'. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa itu ada dua pembagiannya, yaitu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu ada 3. Yang pertama shaum Ramadan, wa shaum tsaniyan wa shaumul kafarat, tsalitsan shaumun nadhar. Yang pertama puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa nadhar. Itu 3 puasa yang wajib, namun yang kita bahas sekarang saksi bahasanya di puasa Ramadan. Adapun puasa kafarah, kemudian puasa nadhar, itu akan dibahas di bab yang lain insyaallah taala. Wal kalamu huna yanhasru bi shaumi Ramadan wa bi shaumi tatawwu', amma baqiyatul aqsam fata'ti di mawadhi'iha insyaallah taala. Dan ini kata oleh muallif, pembahasan kita ini tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah.
Nah, di bab ini. Adapun puasa kafarah dan puasa nazar itu dibahas di tempatnya. Nah, kemudian pembahasan yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah, fadlu siyami syahri Ramadan. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Pembahasan keempat yaitu keutamaan bulan Ramadan dan hikmah dari pensyariatan bulan Ramadan. Puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Wa fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan salat di malam Lailatul Qadar, dia salat dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya dosa yang telah lalu. Nah, jelas wa anhu radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Abi Hurairah Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza junibatil kaba'ir. Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, ya, salat Jumat hingga ke Jumat yang selanjutnya, kemudian Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Nah, mukaffiratun lima bainahunna. Nah, jika kita mendawamkannya, itu akan menghapuskan dosa. Mukaffirat, menghapuskan dosa. Lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Ya, kalau menjauhi dosa-dosa besar, ya akan dihapuskan baginya dosa-dosa kecilnya. Ya, dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa besar. Naam, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailihi katsirah. Ini yang sebagian yang berhubungan dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaan yang lainnya banyak. Nah, kemudian al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Hikmah dari disyariatkan puasa Ramadan. Syara Allah subhanahu as-shauma li hikamin adidah wa fawaidah katsirah wa min dzalik. Apa hikmah disyariatkan? Apa hikmahnya disyariatkan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, tazkiyatun nafsi wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radi'ah wal akhlaqir radilah. Yang pertama, tazkiyatun nufus. Ya, mensucikan hati. Ya, mensucikan hati. Nah, membersihkannya dari kotoran-kotoran dari syubhat dan syahwat. Itu fungsi dari puasa Ramadan. Nah, di sini dijelaskan li'anna as-shauma yudayyiq majari syaitan fi badanil insan. Kenapa puasa Ramadan dijadikan ajang untuk mentazkiyah nufus, mensucikan hati kita, membersihkannya? Dikarenakan puasa itu mempersempit, ya, pergerakan ataupun mempersempit kesempatan syaitan untuk menggoda manusia. Nah, ya sebagaimana di hadis bahwasanya syaitan dibelenggu di bulan puasa. Nah, maka kesempatan bagi kaum muslimin, ya, maka dari itu jangan dimanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri. Tsaniyan fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatuha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Kemudian hikmah yang kedua yaitu dalam puasa itu ada tazhidun fid dunya. Ya, kita merasa zuhud pada dunia. Ya, sering diucapkan zuhud. Maknanya apa? Ya, kita zuhud ya dalam artian kita tidak terlalu peduli dengan dunia. Ya, tazhidun.
wa syahwatiha, dan dengan apa yang ada dalam dunia dari kesenangan dan seterusnya, wa targhib fil akhirah wa na'imiha, agar kita ingat akhir. Di dunia ini sementara, ya kita beribadah kepada Allah sementara. Maka sangat disayangkan orang-orang yang melalaikan sisa-sisa waktunya di dunia, lalai terhadap dunia, meninggal di atas kelalaian, ya na'udzubillahi min dzalik. Qala ats-tsalits shaumu yab'athu al-'atab 'ala al-masakin wasyu'ur bi alamihim li'anna as-sha'ima yadhuqu alam al-ju'i wal 'atash. Nah, puasa itu membuat kita ya prihatin terhadap orang-orang miskin, ya. Kita juga merasakan apa yang mereka rasakan, ya, di keseharian mereka di luar bulan Ramadan. Mereka merasakan kelaparan dan seterusnya. Nah, li'anna as-sha'im yadhuqu alamil ju' wal 'atash, karena orang yang berpuasa itu dia merasakan kelaparan dan haus, namun ia bersabar. Ya, ia bersabar. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighah wal fawaid al-'adidah, dan banyak lagi pembahasannya, banyak lagi faedah yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita tidak bahas banyak, tidak kita tambah karena melihat waktu yang singkat. Kemudian permasalahan yang kelima. Nah, kita ulang permasalahan pertama tentang makna dari puasa. Apa itu puasa dan rukunnya? Kemudian hukum puasa Ramadan, kemudian bagian-bagian ataupun pembagian dari puasa, kemudian keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Kemudian pembahasan yang kelima, syurutu wujubi shiyami Ramadan. Ini penting, ya. Syarat seseorang itu wajib berpuasa. Apa syaratnya seseorang itu dikatakan wajib baginya berpuasa? Yajibu shiyam Ramadan ada man tawafarat fihi syurut at-taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat yang akan dibahas. Awalan, yang pertama, al-islamu fala yajibu wala yasihhu as-siyam minal kafir. Lianna as-siyam ibadah wal ibadatu la tasihhu minal kafir fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatah. 6. Yang pertama Yang pertama Islam. Ya. Puasa itu wajib bagi orang Islam. Karena kan puasa itu ibadah. Ya. Dan wala yasih as-siyam minal kafir. Tidak sah puasa bagi orang-orang yang kafir. Mau dia berpuasa pun dia tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat ibadah diterima apa? Ikhlas. Ya, meninggalkan kesyirikan. Ya, orang kafir itu tidak ada Islam badannya, maka ibadah yang ia lakukan, apapun yang ia lakukan dari amal, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah la tasih minal kafir fa idza aslama la yazam biqada'i ma fatah. Dan tidak sah bagi orang kafir melaksanakan ibadah, dan apabila ia masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengganti apa yang telah ia tinggal di masa kafirnya. Tidak wajib ia menggantinya. Nah, ada pembahasan ulama mengatakan wajib bagi mereka, namun apabila mereka melaksanakan orang kafir, maka tidak sah. Tapi wajib atas mereka. Maknanya yang mereka tinggalkan itu dihitung tetap dosa bagi mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apa yang sebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka? Nah, neraka saqar. Mereka mengatakan, "Lam naku minal musallin." Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Padahal ini ayat turun bagi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka kufur karena mendustakan hari kebangkitan. Namun dikatakan setelah apa? Mereka tidak sholat. Maka mereka meninggalkan sholat di situ dihitung dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga puasa. Nah, ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Kemudian yang kedua, al-bulugh. Yang pertama tadi Islam. Nah, yang kedua al-bulugh. Mencapai batas usia.
hadat taklif. Ya, usia dia itu taklif, diberikan beban. Naam, fala yajibu shiyam ala man lam yablugh hadat taklif di qaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Ya, tidak diwajibkan puasa bagi orang yang belum baligh. Ya, karena Nabi SAW bersabda, diangkatkan qalam, catatan, ya, malaikat dari tiga perkara. Fadzakara minhu bis-sabi, dan disebutkan dalam hadis tersebut salah satunya adalah as-sabi hatta yahtalim, itu anak kecil sampai ia ihtilam. Ya, ihtilam artinya mimpi basah. Ya, itu syarat dia itu dikatakan sudah taklif. Dia itu telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Walakinnahu yasih siyam min ghairi al-baligh. Law shama idza kana mumayyizan wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bis-siyam liya'taddahu wa yu'allifahu. Tayyib, walakin yasih, sah, ya, sah kalau anak yang belum ihtilam, ya, itu berpuasa, sah. Idza kana mumayyizan wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bis-siyam. Nah, tentunya bagi orang tuanya itu memerintahkan anaknya untuk belajar berpuasa. Nah, agar mereka terbiasa ketika mereka telah diwajibkan berpuasa. Sebagaimana sholat, ya, Nabi SAW perintahkan sholat, ya, sah sholat tersebut dilaksanakan, diperintahkan dari umur 7 tahun, kemudian dipukul di usia 10 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi Islam, kemudian baligh, kemudian al-aql, dia berakal. Ya, ada orang yang sudah sampai umur balighnya, tapi nggak ada akalnya. Dalam artian dia tidak memiliki akal, seperti orang yang gila. Nah, falayajibu shiyam al-majnun wal ma'tuh, tidak wajib bagi orang-orang yang tidak memiliki akal. Nah, orang yang gila hilang akalnya, ya. Di qauli sallallahu rufi al-qalamu an thalatha fadzakara minhumul majnun hatta yafiq. Nah, diangkat juga qalam dari 3 yang tadi. Pertama tadi as-sabi, ya, anak yang belum sampai pada umur balighnya. Kemudian disebutkan juga Nabi SAW itu al-majnun hatta yafiq, itu orang yang kehilangan akal sampai dia sadar. Dia hilang akal nih, maknanya misalnya dia dia pingsan sampai dia sadar, ataupun dia dalam artian dia tidak memiliki akal, di bahasa kita katakan gila, sampai dia hilang dari kondisi dia menjadi sadar, jadi orang yang normal, maka wajib baginya. Adapun dalam kondisi tersebut dia tidak wajib dalam yang berpuasa. Dikarenakan akal ini adalah syarat seseorang itu diwajibkan atasnya syariat. Nah, kemudian as-sihah, faman kana maridan la yutiqu as-siyam lam yajib alaihi wa in shama sahha siyamuhu. Qaulihi ta'ala man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kemudian sehat, dia tidak sakit, ya. Allah berfirman, barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dia sedang dalam perjalanan, fa iddatun min ayamin ukhra, maka dia berpuasa di hari yang lain. Nah, fa in zala al-marad wajaba alaihi qada ma aftarahu min ayyam. Apabila dia hilang sakitnya, telah sembuh dari sakitnya, wajib dia untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan. Pembahasan sakit apa yang dibahas, sakit apa yang dikatakan dia itu boleh tidak berpuasa, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya di pembahasannya. Kemudian al-iqamah, fala yajibu shiyam as-shaum 'alal musafir. Kemudian syarat yang kelima, syarat wajib orang puasa adalah dia itu iqamah, dia itu menetap. Dia tidak sedang dalam perjalanan. Tidak sedang dalam
perjalanan. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Ayatnya sama tadi dengan yang sehat tadi. Nah, barang siapa yang sakit atau di dalam perjalanan tidak iqamah, tidak dia menetap di tempat tersebut, maka dia menggantinya di hari yang lain. Al-ayah, falau shamal musafir sahha shiyam. Nah, kalau dia berpuasa dalam perjalanan maka tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Wa yajibu alaihi qada ma aftarahu fis safar. Dan wajib baginya untuk mengganti apa yang telah ia tinggalkan ketika dalam perjalanan, mengganti puasa yang ia tinggalkan ketika dia dalam perjalanan. Nah, kemudian yang keenam, syarat yang keenam, al-khulu minal haidhi wan nifas. Yang keenam, al-khulu minal haidhi wan nifas, yaitu dia telah bersih dari haid dan nifas. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu alaihima as-siyam. Dan orang yang haid dan orang yang sedang dalam keadaan nifas itu tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Bal yahrim alaihima, bahkan ini diharamkan. Beda dengan iqamah tadi, kalau dia di safar dia melaksanakan puasa tidak masalah. Tapi ini diharamkan, berdosa dia kalau dia berpuasa dalam keadaan tersebut. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalian ketika haid itu tidak salat dan tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Kata Nabi, itulah kekurangan agamanya wanita. Ya, dari segi itu kurangnya agama mereka. Karena mereka tidak bisa berpuasa dan salat di beberapa kondisi tertentu. Wa yajibul qada alaihima liqauli Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan wajib qada bagi orang yang selesai haid dan nifas mengganti puasa yang mereka tinggalkan di hari yang lain. Apa hadisnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena yusibuna dzalik, kami dulu ketika itu haid. Naam. Fanu'maru bi qada'is shaum. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengganti puasa. Wala nu'mar bi qada'is shalah. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Nah, insyaallah taala sampai sini pembahasan kita ya tentang puasa. Insyaallah bermasalah pembahasan yang keenam yaitu subut dukhul syahri Ramadan wa inqidaihi, yaitu penetapan waktu masuknya bulan Ramadan dan keluarnya dari bulan Ramadan. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Naam, hada wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat kajian yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.